karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 2 Juli diambil dari Matius 6 ayat 10. Demikian bunyinya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bahas hari ini adalah perihal berdoa. Apa yang saudara pikirkan ketika saudara berdoa kepada Tuhan? Apakah saudara memutlakkan bahwa ketika saudara berdoa kepada Tuhan, ini semata-mata adalah permintaan saudara kepada Tuhan? Atau mungkin saudara berpikir bahwasanya ketika aku berdoa, aku ingin mencoba mengintervensi Tuhan. Malah ketika kita mempelajari dalam Alkitab, ada orang yang salah memahami tentang hal berdoa, dan hal tersebut dilakukan oleh nabi-nabi palsu, seolah-olah mereka bisa menggerakkan tangan Tuhan supaya Tuhan tahu untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi ketika kita berdoa sebagaimana telah diajarkan oleh Yesus Kristus, bagian dari permintaan itu dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ternyata mindset kita dalam hal meminta kepada Tuhan adalah dalam kerangka mendatangkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Dan ketika kita meminta kepada Tuhan, kerangka berpikir kita ini adalah supaya kehendak Allah itu nyata di bumi seperti di surga. Berarti ketika seluruh hal itu kita sampaikan kepada Tuhan, kita memposisikan diri kita sebagai anak Tuhan, bukan menjadi pribadi-pribadi yang mencoba mengintervensi Tuhan. Apakah saudara telah memikirkan dalam bagian doa saudara itu, di bagian mana permintaan saudara itu adalah bagian untuk menghadirkan kerajaan Allah? Melulu banyak orang berdoa hanya dalam aspek ekonomi. Melulu orang berdoa hanya karena aspek jabatan, keinginan pribadi, aktualisasi diri, tetapi tidak pernah memikirkan baik-baik bahwasanya jika aku meminta hal yang demikian, adakah bagian Allah yang terlihat sehingga kerajaan Allah itu benar-benar nyata lewat apa yang aku minta dan mohonkan itu. Mari kita memperbaiki setiap ucapan kita kalau kita berdoa kepada Tuhan. Hal yang perlu saudara perhatikan sebelum saudara berdoa adalah perbanyaklah saudara mendengarkan firman Tuhan, sehingga ketika saudara telah mendengarkan firman Tuhan, takluk di bawah otoritas firman Tuhan, maka kualitas dari doa-doa saudara juga pasti akan berbeda. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berupaya untuk mendatangkan kerajaan Tuhan di dunia ini, dan berupaya supaya menjadi pribadi-pribadi yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa bukti bagian dari doa Bapa kami ini dalam rangka mendatangkan kerajaan Tuhan dan menjadikan kehendak Tuhan nyata di bumi ini? Terlihat dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ia mengawali dan mengakhirinya sebagaimana misi itu telah diberikan kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun kami untuk dapat memahami hal yang harus kami mohonkan dalam doa kami. Datanglah ya Tuhan kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, penuh dengan keadilan, dan Engkau adalah Allah yang benar. Biarlah Tuhan apa yang kami mohonkan dalam setiap permintaan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami semakin kecil, Engkau semakin besar. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus